minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik Bapak Ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah, mari kita kembali pertemuan kajian hari ini dengan menghadirkan rasa syukur kita, syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali pada kesempatan senja hari yang indah ini memberikan karunia-Nya yang begitu besar kepada kita, yaitu sebuah karunia di mana Allah mengumpulkan kita di majelis ilmu. Bapak Ibu, tak bosan-bosan saya mengingatkan diri saya dan Bapak Ibu sekalian bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di majelis ilmu, itu tandanya Allah sedang mengaruniakan karunia yang begitu besar. Kenapa demikian? Karena duduknya saja kita di majelis ilmu dalam hadis riwayat Abu Daud itu disebutkan menjadi sarana diampuninya dosa-dosa kita. Itu baru duduk, Bapak Ibu sekalian. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan Allah akan mempermudah jalan kita menuju surga. Baik surga di dunia berupa ketenangan hati ataupun surga yang sesungguhnya nanti. Maka terimalah gitu ya, takdir kita ada di majelis ilmu ini sebagai bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang yang ingin hadir di majelis ilmu, kemudian satu hal dan lainnya membuat beliau belum bisa benar-benar hadir, padahal keinginannya sudah sangat kuat untuk hadir. Dan hari ini Allah benar-benar mempermudah kita untuk hadir. Maka luruskan niat, ikhlaskan hati, kemudian selaraskan sikap kita dengan Quran dan Sunnah dalam agenda kajian hari ini. Ibu yang baik, insya Allah kita akan membahas pesan cinta sang kekasih bagian yang kedua. Karena kemarin di pertemuan Selasa yang lalu kita membahas bagian yang pertama, yaitu dekat dan cinta terhadap orang-orang miskin. Masih ingat Bapak Ibu apa yang akan diperoleh oleh orang-orang yang dekat dan cinta terhadap orang-orang miskin? Ya, akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan kemudahan dan akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, hari ini kita akan coba ya bahas pesan cinta yang kedua. Pesan cinta, pesan yang tentu saja isinya itu adalah sebuah cinta dari kekasih kita yang akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu terutama yang baru hadir, pesan cinta itu diambil gitu ya, dari pesan cinta baginda Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat 7 hal kepadaku, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Yang pertama, supaya aku mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Hari Selasa kemarin kita sudah bahas dan luar biasa. Ternyata tidak semata-mata Rasulullah menyuruh kita untuk gitu ya, dekat dan cinta kepada orang miskin, kecuali itu untuk kebaikan kita sendiri. Yang kedua yang akan kita bahas adalah agar kita ya melihat kepada orang yang berada di bawah dan tidak melihat kepada orang yang ada di atas kita. Hikmahnya seperti apa? Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan hari ini. Nah, pesan cinta yang ketiga adalah agar aku menyambung silaturahim meskipun mereka berlaku kasar kepadaku. Subhanallah ya, dalam kehidupan kita terkadang kita sering memutuskan kebaikan silaturahim karena hawa nafsu kita, karena ketersinggungan kita. Ada orang yang berlaku kasar kepada kita, kemudian kita jadi tidak bertegur sapa. Ada orang yang berlaku kasar, kemudian kita menjadi tidak mau berbaikan dengan dia. Padahal kata Rasulullah, sambunglah silaturahim meski mereka berbuat kasar kepada kita. Kemudian yang keempat, agar memperbanyak ucapan hauqallah, la haula wala quwwata illa billah. Dan ini juga luar biasa gitu ya. Rasulullah menyuruh seseorang mengucapkan banyak la haula wala quwwata illa billah, kecuali Allah akan menyelesaikan berbagai urusannya. Kemudian yang kelima, aku diperintahkan kata Abu Dzar untuk mengatakan kebenaran meskipun pahit.
Dan ini harus kembali diingatkan kepada kita. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, mengatakan kebenaran meskipun pahit itu adalah sesuatu yang akan menyelamatkan kita dari panasnya api neraka. Ya. Banyak orang yang terdesak kemudian menyalahkan situasi, gitu. Menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain. Kalau bahasa kitanya sering mendalili amal, bukan mengamalkan dalil. Mereka mencari dalil yang menguatkan amal salah mereka. Padahal harusnya kita mengamalkan dalil, bukan mendalili amal. Kemudian yang berikutnya, beliau berwasiat, kata Abu Dzar, agar aku tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela, ya, terutama dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ya, Rasulullah memberikan pesan agar tidak meminta-minta sesuatu apapun kepada manusia. Nanti ini kaitannya dengan adab kita untuk meminta bantuan kepada orang lain. Ini 7 pesan cinta yang disampaikan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, hari ini kita akan bahas Bapak Ibu sekalian yang kedua, begitu. Baik, pesan cinta yang kedua itu adalah supaya melihat kepada orang yang berada di bawah kita dalam urusan dunia, kemudian tidak melihat kepada orang yang berada di atas kita dalam urusan dunia. Sekali lagi, Rasulullah memberikan pesan ketika kita hidup, jangan melihat sesuatu yang ada di atas kita, tapi lihatlah sesuatu yang ada di bawah kita. Sekarang muncul pertanyaan, kenapa harus melihat, ya, sesuatu yang berada di bawah kita dalam urusan dunia? Karena Bapak Ibu sekalian, jika kita melihat ke atas dalam urusan dunia, niscaya kita tidak akan pernah merasa puas. Sekali lagi, ketika seseorang melihat urusan dunia itu selalu melihat yang di atas, maka dia tidak akan pernah merasa puas. Lihat Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, seandainya anak Adam memiliki 2 lembah harta. Ini kalimatnya indah sekali, ya. Rasulullah menggambarkan 2 lembah harta, bukan 2 gunung atau 2 bukit harta. Perhatikan, ya, betapa hebatnya kaidah bahasa dalam agama kita, begitu, ya. Ketika manusia sudah memiliki 2 lembah, lembah itu kan ke bawah, begitu, ya. Ada lembah, ya, turunan, begitu, ya. Kalau bukit kan ke atas, begitu. Ini dataran, ini bukit ke atas atau gunung ke atas. Tapi kalau lembah, ini dataran kemudian ke bawah. Ini sudah terisi dengan harta. Kalau lembah, mungkin nggak jadi bukit? Mungkin, ya. Nih, bolongan gitu, lembah terisi emas. Kemudian kalau emasnya terus terisi, maka lembah itu bisa menjadi bukit. Artinya ketika Rasulullah menyebutkan ketika anak Adam memiliki 2 lembah harta, artinya harta yang sudah sangat banyak. Karena kalau 2 lembah harta, gitu, ya, dibandingkan dengan 2 bukit harta, tentu saja akan lebih banyak 2 lembah. Karena lembah masih bisa menjadi bukit, sedangkan bukit tidak bisa menjadi lembah. Nih. Sekali lagi, seandainya anak Adam memiliki 2 lembah harta, maka ia akan mencari lembah yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Dan ia tidak akan berhenti kecuali kalau pasir sudah masuk ke dalam mulutnya. Jadi kalau untuk urusan dunia, untuk urusan harta, manusia itu tidak akan pernah puas meskipun mereka sudah memiliki segala sesuatu. Sudah punya rumah, pengen rumah yang lebih bagus, gitu, ya. Sudah punya kendaraan, pengen kendaraan yang lebih bagus. Sudah sehat, pengen langsing misalkan. Punten, ya. Jangan tersinggung. Iya, padahal sudah sehat, gitu, ya. Pokoknya manusia itu kalau targetannya dunia, maka apa yang terjadi? Dia tidak akan pernah merasa puas. Sampai-sampai Ibnu Qayyim mengingatkan kepada kita, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka dia hanya akan mendapatkan 3 hal dalam kehidupannya. Kekurangan yang terus-menerus, kesedihan yang terus-menerus, dan kelelahan yang terus-menerus. Kita kaitkan, ya, dengan kehidupan kita. Kenapa ibu sering bersedih dengan keluarganya? Kadang-kadang dunia yang menjadi ukurannya.
pengen suaminya begini, pengen anak-anaknya begini, maka seorang istri bersedih. Suami sama, pengen istrinya begini, pengen anak-anaknya begini, maka suami dan istri itu bersedih dengan keinginan-keinginan yang targetnya dunia. Coba kalau Bapak Ibu bisa menikah itu meluruskan niatnya bukan karena targetan dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak Ibu akan melihat ketika Bapak diuji oleh istrinya, Bapak Ibu akan melihat bahwa ujian itu adalah bagian tanda dari kasih sayang Allah agar kita bisa masuk ke surga dengan kesabaran kita. Ingat ya, ini kalimat indah sekali nih Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu sekalian ya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kemudian ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak Ibu sekalian memerlukan dua hal. Yaitu pertama, Bapak Ibu harus melaksanakan perintah Allah sebaik-baiknya, dan Bapak Ibu harus bertaubat atas segala dosa yang kita miliki. Coba renungkan dengan hati dan jiwa pertanyaan ini. Yang pertama, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu merasa punya dosa? Ya. Banyak atau banyak sekali? Yang kedua, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu merasa amal-amalnya sudah baik? Bapak Ibu ingin dapat ridho Allah, pakai cara yang mana tuh Bapak Ibu? Iya, ya. Kan syaratnya tadi dua. Kita melaksanakan perintah Allah dengan baik, kemudian kita membersihkan diri kita dari dosa, maka Allah akan ridho kepada kita. Nah, Allah tahu Bapak Ibu sekalian. Di masjid ini termasuk saya mungkin, Allah tahu bahwa amal-amal kita itu sedikit. Kalau amal sedikit, berat untuk mendapatkan ridho Allah, gitu ya. Kemudian Allah juga tahu bahwa dosa kita banyak, ya. Dosa yang banyak, amal yang sedikit, tapi pengen sampai pada ridho Allah, maka Allah berikan cara lain. Allah uji hidup kita dengan berbagai ujian agar kita bisa sabar. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang Allah uji dengan kedua belah matanya, kemudian dia bersabar dengan ujiannya, maka Allah ganti kesabarannya dengan surga. Jadi ujian yang datang dalam hidup ini jangan dipandang negatif. Pandanglah sebagai tanda cinta Allah. Oh, apaleun amalna sakedik, atak sabar we. Karena sabar bisa mendatangkan keridhaan Allah. Mudah-mudahan setelah hari ini Bapak Ibu bisa tersenyum ketika sedang membutuhkan kesabaran. Alhamdulillah, jalan ke surga. Iya, udah tahajud mah kedul punya, sabar-sabar. Kenapa? Karena kadang-kadang ada orang yang sabar tidak sengaja. Tahu nggak Bu yang sabar tidak sengaja? Nya kumaha deui atuh pun lancik mah kitu. Kumaha deui we. Jadi dia memilih sabar karena tidak berdaya ya terhadap kondisinya. Enggak apa-apa Bu, yang penting tetap sabar begitu. Karena sabar itu bisa menjadi jalan ke surga kita. Hadis sahih begitu ya. Iya. Bapak Ibu sekalian, intinya pesan ini menyampaikan kepada kita agar kita tidak celaka dengan urusan dunia. Karena yang tidak boleh melihat ke atas itu dalam urusan dunia. Ya. Ibu ya, yang tinggi badan 160 misalkan, jangan melihat kepada orang yang tinggi badannya 175. Ya. Nanti kehilangan syukurnya. Ya Allah, 175, jangan. Ya. Tapi lihatlah ke bawah. Ibu yang 160, ada loh orang yang 145 gitu ya. Maka bersyukur kepada Allah. Bersyukurnya itu bukan atas kekurangan orang yang 145, tapi bersyukur atas nikmat. Setidaknya kita masih ada di kondisi yang lebih baik begitu. Dan kehidupan kita itu akan senantiasa demikian. Yang kedua, pesan ini sekali lagi mengajarkan kepada kita agar kita tidak mengejar dunia. Kenapa dunia tidak boleh dikejar? Akan mendatangkan kesengsaraan. Apa tadi kata Ibnu Qayyim? Kekurangan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kesedihan yang terus. Sok gerak Bapak Ibu tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan perlahan. Ini kalau dilihat dari wajah ya di depan nih, meskipun tertutup masker, tapi keningnya itu menyiratkan kesedihan.
persoalan hidup yang banyak, kegelisahan, kekhawatiran. Betul demikian? Baik, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu dalam hidup ini pernah merasakan kegelisahan, pernah merasakan kesedihan, pernah merasakan kekhawatiran, jawab jujur. Karena urusan apa? Urusan dunia. Maka dunia ini mendatangkan kelelahan, Bapak Ibu sekalian, iya, urusan dunia. Maka mudah-mudahan bagi Bapak Ibu sekalian yang sempat untuk membaca kitab Latahzan, begitu ya. Nanti di bagian akhir ada sebuah kalimat yang indah. Jadi ketika seseorang hidup di dunia ini, ya, bisa makan, bisa minum di hari itu, kemudian tidak memiliki hutang, maka dia sudah memiliki dunia dan seisinya. Dah hidup nggak perlu apa-apa lagi. Dah makan sebanyak-banyaknya, makan segitu ya. Ada yang suka gula di sini, kemudian tiap hari menghabiskan 2 kilo gula. Enggak ya, secukupnya saja. Iya. Yang suka apapun. Ada yang suka gunung, kemudian tiap hari tinggal di gunung. Enggak, pasti turun. Begitu ya. Hidup itu begitu, Bapak Ibu sekalian. Jangan terjebak cinta dunia. Kenapa? Saya ingatkan. Karena dunia itu hakikatnya adalah apa, Bapak Ibu sekalian? Penjara, hukuman bagi kita, bagi manusia. Bukankah Nabi Adam saat diciptakan tinggal di surga? Kemudian dia melakukan kesalahan, dihukum atau tidak? Dihukum, dikeluarkan dari surga. Kemana? Nah, faham Bapak Ibu bahwa dunia ini hanyalah tempat hukuman. Makanya namanya tempat hukuman, kesel, sedih, capek, gak enak. Itulah kehidupan dunia. Maka kalau kita ya mengejar kehidupan dunia dengan senantiasa melihat yang di atas kita, meni hoyong, gaduh mobil, cek anu tak acan gaduh mobil. Padahal gaduh mobil teh mun kagores rieuh, ya. Mayar pajakna mahal, begitu makin bagus mobil makin pajaknya mahal, iya. Bensinnya iya. Motor mah Pak Bu ya 50.000 bisa bertahan mungkin 2 minggu begitu ya. Mobil mah iya Masya Allah begitu ya. Harus saja habis 1,5 juta sebulan kalau yang mobilitasnya lumayan tinggi. Iya. Tidak demikian Bapak Ibu sekalian. Lihatlah ke bawah kita agar kita bisa bersyukur. Dulu para duat ya, para dai sering mengingatkan, kalau kita punya sepeda maka lihatlah orang yang berjalan kaki. Kalau kita menjadi orang yang berjalan kaki, lihatlah orang yang pakai kursi roda. Kalau ada yang pakai kursi roda, lihatlah orang lain yang sudah tidak bisa beraktivitas, gitu ya. Sudah meninggal, gak bisa naik roda sekalipun gitu. Maka kesyukuran kita akan senantiasa datang dalam hidup kita. Kita tegaskan ya Bapak Ibu sekalian. Dunia ini ibarat air laut. Semakin diminum semakin haus. Iya. Dulu masih ingat Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu ngontrak, apa yang ada dalam hatinya? Ya Allah, meni pengen punya rumah sendiri, gak apa-apa, kecil juga. Salah ibu waktu itu doanya gitu. Makanya kalau berdoa itu saya sarankan mintalah kebaikan kepada Allah dari segala sesuatu yang kita minta. Jangan targetkan. Kalau ditargetkan nantinya Bapak Ibu yang kecewa. Setelah Allah mengabulkan rumah yang kecil yang kita minta itu, gitu ya, sekarang ibu tidak ngontrak lagi. Ibu punya rumah kecil, ibu lewat ya, jalan-jalan lihat ada rumah yang enak, di depannya ada tamannya. Kemudian ibu noel ke suaminya, "Pak, batur mah rumah teh aya tamanan." Mulai ya, tidak pernah cukup, mulai kekurangan. Kemudian akhirnya bisa pindah ke rumah yang ada tamannya, anak bertambah banyak. "Pak, batur mah kamarna aya 4, urang mah 2." Gitu ya. Maka ada kisah yang menarik Bapak Ibu sekalian. Ada seorang laki-laki mengeluh datang kepada seorang bijaksana. Apa yang dia keluhkan? Begini keluhannya. "Pak, saya bingung dengan istri saya. Istri saya merasa rumah yang sekarang ditinggali itu rumahnya sempit." Kemudian orang bijaksana itu bertanya, "Sempit gimana?" "Ya, rumah kami hanya ruang tamu, 1 kamar, ruang tengah, dapur dan kamar mandi." Kebayang ya Bu ya? Ya. "Oh, sempit ya." "Iya. Gimana ya caranya supaya kita merasa lebih luas rumah begitu. Dan kita tidak memiliki kemampuan untuk beli rumah." Kata orang bijaksana itu, "Kamu punya saudara enggak? Punya kakak, punya adik? Punya? Panggil, ajak untuk tinggal di rumah."
Kemudian laki-laki ini menjalankan nasihat orang bijaksana itu. Dia panggil adiknya. Dia bilang kepada istrinya, "Mah, sore ini adikku datang mau tinggal di sini 3 hari." Istri nanti bau dong. Iya. Ari papa, kamari teh mama nyarius rumah teh sempit. Kalakah di tambahan batur. Tidur di mana? Ruang tamu. Iya. Sudah itu istrinya marah-marah, gitu ya. Datang lagi, "Pak, istri saya malah marah-marah. Kamu punya orang tua enggak? Ajak ngumpul sekalian." Gitu. Ajak ngumpul, istri marah, tambah marah. Di mana tidurnya? Di kamar kita. Nah kita ruang tengah. Gitu ya. Jadi kita dengan anak-anak di ruang tengah, orang tua di kamar. Ini masih sopan nih. Kemudian adiknya di depan, begitu ya. Udah gitu apa yang terjadi? Seminggu, 3 hari tah nggak pulang-pulang orang tua sama adiknya itu. Istrinya baru. Ibu tahu apa yang terjadi? Istrinya tersenyum lebar di hari keempat. Kenapa? Adik dan orang tuanya minta izin untuk pulang. "Neng, mama teh tos lami teuing jadi bade uih ah." Terus mama bade uih. Eta mah bumi asa lega. Ruang tamu kosong, ruang tengah kosong. Kahartos apa ibu? So, psikologis punya uang. Apa perasaan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya uang 485.000? Dasa gemes. 485, 15.000 deui 500. Kalau Bapak Ibu ingin tahu bahwa Bapak Ibu punya uang banyak, sedekahin 85.000. Maka ketika Bapak Ibu pegang uang 400.000, itu rasanya lebih banyak daripada 485.000. Karena ketika 400.000 standarnya lihat ke bawah, ya. Tapi ketika kurang sedikit ke atas, maka standarnya ke atas. Itu psikologis yang pertama. Psikologis yang kedua, ibu mau jalan-jalan, ibu butuh bekal, ibu minta sama suami, "Ayah, minta uang dong, ibu mau jalan-jalan sama teman." "Berapa?" 500.000, kata ibu. Kata ayahnya, kata suaminya, "Baik, sebentar. Kodok-kodok nu katuhu tuh aya." Kodok-kodok nu kenca. Oh, ternyata di saku atas. Kemudian dia bilang, suaminya bilang, "Mah, maaf ya, cuman ada 300.000. Tenan naon lah." Padahal lumayan 300.000. Itu psikologis yang pertama. Psikologis yang kedua, ibu tidak mengharapkan apapun, tidak mengharapkan uang. Yang penting mah ibu mengharapkan diizinkan. "Pak, boleh nggak hari ini mama keluar sama teman?" "Mau kemana mah?" "Itu tuh mau ngebaso yang lagi viral." Kata ibu begitu ya. Kemudian suaminya bilang, "Boleh, makasih ayah, salam." Udah salam, "Nih buat basonya 100.000. Da eta seurina ibu. Nya diizinannya diberikan 100. Coba bayangkan Bu, di angka, di hitungan 100 sama 300 besaran mana? Nah, anu 300 bet baeud. Targetnya 500. Hidup itu begitu. Makanya Rasulullah melarang kita untuk melihat ke atas. Syukuri yang ada, bukan melihat ke atas. Olah si itu mah laku, barangna laku 10, urang mah laku 5. Tingali Bu aya anu henteu teu laku. Agar kita tetap mempertahankan kesyukuran kita. Dunia itu ibarat air laut, makin diminum makin haus. Makin Bapak Ibu mengejar keinginannya, maka makin haus. Contoh ya, sampai kapan kita akan terpuaskan dengan handphone kita? Ibu yang mengejar handphone terbaru, baru pegang 2 bulan, 2 bulan kemudian ada handphone baru, Bu ya. Tidak akan pernah terpuaskan. Pakaian juga sama, begitu ya. Rumah juga sama, kendaraan juga sama. Pokoknya sifat dunia itu menambah haus. Semakin kita mengejar, semakin menambah haus. Kemudian psikologis yang ketiga dari harta, kalau kita sudah pernah pegang uang 1 juta, begitu ya, maka di bawah 1 juta itu menjadi kecil nilainya. Ibu yang terbiasa makan di restoran, sanes restoran, restoran, ibu biasa makan di restoran, begitu ya, maka ibu tidak akan bahagia kalau makan di pinggir jalan. Maka tidak boleh melihat ke atas, lihatlah ke bawah. Mudah-mudahan sampai di sini Bapak Ibu sudah menemukan berbagai hikmahnya. Lihat Bapak Ibu sekalian, sikap seorang muslim yang benar, hendaklah dia selalu melihat orang yang ada di bawahnya dalam masalah harta dan dunia.
Jika salah seorang di antara kalian melihat orang yang memiliki kelebihan harta, ya, dan bentuk rupa, maka lihatlah kepada orang yang berada di bawahnya. Ini perintah Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari. Kalau ada orang yang lebih begitu ya, lebih cakep, lebih ganteng, begitu ya, lebih kaya, begitu ya, maka jangan dilihat, Bapak Ibu sekalian. Lihatlah ke bawah kita. Ini ya bedanya laki-laki dan perempuan begitu. Saya ingin tanya, Ibu seneng nggak kalau lihat perempuan cantik? Seneng. Bapak seneng nggak kalau lihat laki-laki tampan? Daguluh atau aja. Tampan, turun tina mobil, hafal Quran dan tekagum, gemes, menipihakeun urang. Subhanallah ya. Tapi perempuan itu berbeda ya. Perempuan suka terhadap perempuan. Ini resep gelis nurutan begitu ya. Ini bagus riasannya, mencoba. Itu perempuan. Maka dalam Quran ya kita terjawab sekarang. Kenapa ya dalam Quran yang mengatakan bahwa perempuan itu ujian itu tidak laki-laki yang disebutkan. Zayyana lin-nasi hubbus sahawat minan nisa, disebutkannya perempuan begitu ya. Karena begitu perempuan mah sama perempuan saja bisa kagum, bisa suka, tapi laki-laki kalau ada seseorang yang lebih ganteng, lebih maco begitu ya, lebih ini kadang-kadang tidak menyukainya. Maka nggak boleh dilihat ya. Laki-laki jangan banyak melihat kepada seseorang yang ada di atasnya, nanti berat. Yang berikutnya lihat, Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, setan selamanya akan memalingkan pandangan manusia pada orang yang berada di atasnya dalam masalah dunia. Ini terbukti dalam kehidupan sehari. Pak, tingali batur mah gawe, bapak mah cicing wae di rumah. Ada yang begitu? Ada, karena kita melihatnya sesuatu yang di atas dirinya. Kalau bapak ibu ketemu dengan Aisan, ditanya nanti sama Aisan, Bu, tipe suami itu ada banyak. Ada yang kayak pilot katanya, dan ada yang kayak yang lainnya. Ibu tahu pilot? Banyak uangnya tapi ibu ditinggal-tinggalkan terus. Ibu mau punya suami banyak uang tapi ibunya ditinggal-tinggalkan terus. Ada tipe yang lain, Bu, ada tipe yang di rumah terus tapi tidak punya uang. Ibu mau nggak punya suami di rumah terus tapi tidak punya? Ari ibu hoyong nu kumaha tuh? Hoyong artos, hoyong caroge ibu teh. Hoyong dua anak tah eta ibu-ibu mah. Alah hese Pak ngobrol sang ibu-ibu mah orang ngobrol sang bapak-bapak lah. Hese ibu-ibu mah. Iya. Makanya suami itu kasihan. Ini ibu-ibu ya, tolong ya jaga psikologi suami. Suami itu kasihan ya. Udah lelah, pulang dicemburui begitu ya. Waduh, berat. Kadang-kadang begitu. Atau sebaliknya begitu ya. Udah berusaha, kemudian hasil tidak sempurna, kemudian dimarahi, dibaudan, begitu dan lain sebagainya. Komo ya, perempuan yang sering menyiksa psikologis laki-laki dengan mengatakan, pilih mana, aku atau ibumu. Coba bayangin, Bapak Ibu sekalian. Laki-laki itu ada 3 wanita yang dicintainya, ya, ibunya, istrinya, dan anak perempuannya. Kemudian dia harus milih, nggak bisa. Iya. Nah, jadi kadinya punya. Wih deh ke jalan lurus. Setan selamanya akan memalingkan. Maksudnya itu kalau ibu sedang nunduk ke bawah ya, kadang-kadang seperti tinggal itu. Nah, gitu. Memalingkan itu kalimat di keterangan ini begitu. Setan itu selalu memalingkan manusia kepada orang yang berada di atasnya. Terus hayang jiga batur, padahal Bu belum tentu kita siap siga batur. Punten. Ada yang belum menikah? Ya, ada ya, perhatikan. Yang belum menikah inginnya apa? Hayang jiga batur boga istri, boga salaki. Pak puntennya nu teu acan nikah, naroseula kanu nikah. Da teu sakedik nu nikah hoyong pisah. Aneh ya. Iya. Abi mah Pak daripada kieu mending nyalira. Cek anu nikah, cek nu can nikah. Mending enak sih gana nikah begitu ya. Enak itu asumsi kita ya. Belum tentu kita sanggup. Sok ya, Bapak Ibu punten kalimatnya benih. Sok ya beri semangat. Saya tanya, Bapak Ibu ingin banyak uang, tapi nggak punya kesehatan. Punya uang 1 triliun, tapi badan lemas, mata nggak bisa lihat. Mau? Mending nggak punya uang tapi sehat ya Bapak Ibu. Entuh. Memang ibu-ibu mah hese ya, mau ke ibu-ibu.
Mending sehat gak punya uang. Henteu Pak, mending sehat punya uang. Acan beres materina, iman matak masih gitu. Kita beres semua Bu ya. Mending hidup dalam keadaan baik, masalah uang atau tidak, selama uang itu ada mendatangkan kebaikan ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada uang mendatangkan kebaikan, maka kebaikan lebih kita cintai daripada uang. Karena tidak sedikit orang yang punya uang punya masalah. Contoh begini, ibu sekarang dapat hadiah nih dari KTA 100 juta. Pulang ke rumah, saudara-saudara ibu tahu ibu dapat hadiah 100, bakal tentrem moal Bu. Teh, ciklah 10 juta keur abi heula. Dipasikeun sieun teu mayar. Teu dipasikeun da dulur urang eta teh. Aduh bingung. Terusan datang anak, "Mah, kan mama gaduh 100 juta, ciklah kanggo motor 24 juta NMAX." Misalkan begitu ya. Bingung. Terusan ningali dapur, ieu direnovasi, mun direnovasi, mun direreskeun hungkul 30 juta, mun dibangun 120 anggaran tercekap 100 juta teh. Maka 100 juta itu tiba-tiba bukan menjadi nikmat bagi kita, tapi akan menjadi hukuman bagi kita. Belum disimpan di bawah bantal, henteu nyenyak, sieun anu ngodok. 100 juta, Bu ya, capek. Mendingan gak punya uang tapi hati tentrem Bu ya. Tetap panteu. Tetap ya ibu-ibu tetap mending punya uang hati tentrem ya. Gak apa-apa Bu lah, itu hak ibu ya. Lihat, kata Imam Al-Ghazali, setan akan membisik-bisikan kepadanya, kenapa engkau menjadi kurang semangat dalam mencari dan memiliki harta supaya engkau dapat bergaya hidup mewah. Jadi setan akan mempengaruhi, kenapa kamu tidak bisa kayak dia? Masa dia bisa kamu enggak? Ini penyakit lumrah dalam bertetangga ya. Ada tetangga yang beli sesuatu padahal dia tidak butuh. Hanya karena apa? Hanya karena tetangganya mampu beli sesuatu. Bahkan punten Bapak Ibu sekalian, tidak sedikit saya dengar ibadah umroh juga demikian. Banyak orang yang umroh karena gengsi, maknya bawahanana bisa umroh, urang juraganana teu bisa umroh. Ada yang begitu. Ada yang umroh sampai 6 kali, tapi dia tidak menemukan rasa di umrohnya. Kenapa? Karena memang mungkin salah niatnya, salah orientasinya. Lanjut ya. Namun dalam masalah agama dan akhirat, setan akan memalingkan wajah kita kepada orang-orang yang berada di bawahnya. Artinya kita itu selalu melihat orang yang standarnya di bawah. Ya. Pak, naha tara ka masjid, komo batur mah tara salat. Bapak mah mending keneh salat meskipun tadi masjid. Ya. Anak kuliahan ya. Dapat nilai apa? Alhamdulillah dapat nilai C. Oh C ya. Iya, teman-teman mah D, ada yang E. Dia bangga dengan sesuatu yang kurang ya. Enggak Bu, dalam masalah akhirat ibu harus lihat ya. Ibu baca Al-Qur'an sudah 1 juz, kalimatnya sudah. Orang lain mah mengatakan baru Bu. Gimana baca Al-Qur'an hari ini? Ya Allah, saya baru bisa 1 juz. Itu baru siang. Kita mah sudah mengatakan sudah dalam kebaikan. Maka untuk masalah kebaikan katakan baru, jangan sudah. Sudah salat baru subuh, artinya memang masih ada kewajiban yang lain yang belum selesai. Kalau jawab sudah, seolah-olah dengan salat subuh selesai, nggak ada aktivitas lain, nggak ada kewajiban yang lainnya. Setan akan membisik-bisikan, kenapa dirimu merasa rendah dan hina di hadapan Allah? Si fulan itu masih lebih berilmu darimu, begitu ya. Jadi sebaliknya ya, setan kalau dalam urusan agama dia akan membuat kita itu merasa rendah, begitu ya, merasa rendah. Kemudian atau merasa tinggi kemudian merendahkan orang lain. Ini Bapak Ibu dapat dilihat dari kitab yang tertulis di bawahnya. Lanjut ya. Pertanyaan berikutnya, kenapa kita harus melihat ke bawah dalam urusan dunia? Agar kita dapat merealisasikan syukur kita dan tidak memandang kecil nikmat yang Allah berikan kepada kita. Izinkan saya mengulang ya, kisah fenomenal seorang pemuda yang tersadarkan karena berdialog dengan seorang tua yang bijaksana. Suatu hari, bayangkan situasinya ya, datanglah seorang pemuda dengan mata yang merah, nafas yang terengah-engah, dengan tangan yang mengepal dan bergetar. Dia mengetuk pintu rumah tua bijaksana. Duk 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 gitu ya. Kemudian dia buka. Kemudian orang tua itu mengatakan, "Ada apa anak muda?"
Sungguh Allah tidak adil. Tiba-tiba pemuda itu mengatakan itu. Sungguh Allah tidak adil dengan emosinya. Sungguh Allah tidak adil. Pak tua ini tersenyum dan menepuk pundaknya kemudian mengatakan, "Baik, baik, duduk dulu anak muda, duduk dulu anak muda." Kemudian anak muda tersebut duduk, kemudian sambil terengah-engah diberikanlah minum sama orang tua tersebut. Minum, habis minum lebih tenang. Setelah itu orang tua itu bertanya, "Anak muda, apa yang membuatmu mengatakan Allah itu tidak adil?" Kemudian dengan emosi anak muda itu mengatakan, "Memang Allah tidak adil," kata dia. "Lihat saja," kata anak muda tersebut, "orang lain memiliki jodoh, aku tidak. Sendal aja pasangan, masa aku tidak?" Nah, itu mah tambahan ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dia mengatakan bahwa dia punya jodoh, aku tidak. Dia punya pekerjaan, aku tidak. Dia punya harta, aku tidak. Dia punya rumah, aku tidak. Dia punya kendaraan, aku tidak. Intinya pemuda tersebut ini merasa Allah tidak adil. Kenapa Allah ke pemuda lain memberikan sesuatu, kepada dirinya tidak memberikan sesuatu? Kemudian dengan tenang, perhatikan ya, ini menjadi pelajaran bagi kita. Orang tua bijaksana itu berkata, "Oh begitu, kamu menyalahkan Allah karena kamu merasa Allah tidak memberikan apa-apa kepadamu." Pemuda itu mengatakan, "Dan memang iya, Allah tidak memberikan apa-apa." "Baik," kata orang tua tersebut, "kalau begitu, agar kamu tidak menyalahkan Allah, izinkan aku memberimu sesuatu." "Apa?" kata anak muda tersebut. "Izinkan aku memberimu uang 100 juta saat ini juga." Pemuda tersebut kaget. "Benar Pak, Bapak mau ngasih 100 juta? "Iya." "Apa yang harus saya lakukan?" "Kamu gak usah melakukan apapun. Aku kasih 100 juta, tapi aku minta kedua belah matamu saat ini juga." "Sok tah 100 juta, matanya dicongkel," kata Pak tua. Kaget pemuda tersebut. Belum juga kaget, "Kalau 100 tidak cukup, aku kasih 500. Aku minta 2 kaki dan 2 tanganmu." Pemuda tersebut merasa lemas ya. Belum juga ia selesai, "Kalau kamu ingin lebih besar, aku kasih kamu 1 miliar. Tapi aku minta kepalamu terlepas dari tubuhmu." Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Pemuda tersebut tersungkur, beristighfar, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas lisan Pak tua yang bijaksana itu, dia mampu menemukan bahwa ternyata selama ini Allah memberikan segala sesuatu yang nilainya mahal. Kalau diukur dari kenikmatan dunia, nilainya mahal. Bapak Ibu mau punya 1 triliun, ditukar dengan detak jantungnya. Jadi 1 triliun ambil, jantungnya nggak bisa berdetak. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Ini penting. Kadang-kadang banyak orang yang menukar nikmat pasangan hidup dengan urusan dunia. Iya. Padahal pasangan hidup itu jauh lebih bermanfaat daripada dunia. Dunia bisa dicari dengan mudah, pasangan hidup nggak bisa dengan mudah. Ya. Yang bujangan ya. Iya. Ini penting untuk direnungkan Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita harus melihat ke bawah dalam urusan dunia? Agar kita bisa merealisasikan syukur kita dan tidak memandang kecil nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat mata, begitu ya. Nikmat lisan berbicara. Punten geura Bapak Ibu ya. Mari kita latihan secara psikologis. Duduk tegak Bapak Ibu kalau tidak keberatan. Sekarang saya ingin Bapak Ibu mengingat nikmat lidah. Bapak Ibu tarik lidahnya ke belakang. Nah. Bagaimana kalau lidah Bapak Ibu sekalian posisinya ada di belakang dan tidak bisa balik lagi? Coba Bapak Ibu bicara sesuatu. Minta tolong. Ucapkan basmalah. Ya Allah, ngeri, betul tidak? Tapi dasar lidah tak bertulang. Mulai sekarang mudah-mudahan Ibu bisa ya bersyukur. Dulu Bapak Ibu sekalian saya diingatkan dengan itu. Jadi dulu ada orang yang lidahnya itu luka ya, panas dalam, sariawan. Saking parah lukanya sampai lidahnya itu berbalik dan tidak bisa balik lagi, begitu ya. Ini cerita di kampus dulu begitu. Kemudian coba praktekkan, kata ustadznya begitu. Dan ternyata kalau lidah kita begitu, ya Allah ya. Kumaha Bapak Ibu lamun pesen nasi goreng hese. Nah, lada antong. Ulah. Kan hese ya, Bapak Ibu sekalian. Bang, ini materi khusus buat abang nih, baru datang.
maka lidah ini akan bersukun. Ibu nu barusuh ya, kalau kita melihat ke bawah, maka ibu akan alhamdulillah barusuh, tapi masih bisa bicara, masih bisa minta obat, masih bisa nolak. Iya bade, punten barusuh perih kan masih tiasa. Ya. Ada banyak hal yang harus kita syukuri kalau kita melihat ke hal yang di bawah. Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau memandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak merendahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam konsep syukur, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Dalam konsep syukur, ternyata Bapak Ibu sekalian, syukur itu satu-satunya jalan kalau kita mau bahagia. Apapun keadaannya syukuri. Kenapa? Rumusnya sederhana. Bapak Ibu hafal. La in syakartum wa la in kafartum. Yang syukur Allah tambah nikmatnya. Yang tidak syukur inna adzabi lasadid. Kalau ada orang ya, kalau kita tidak bersyukur, maka yang datang itu apa? Adzabi lasadid. Harus ingat, maka hidup mah harus bersyukur. Agar apa? Agar tidak datang adzab. Sok ibu ya, sudah pengen ya, ibu sangat menginginkan punten ya bakso misalkan ya, udah kebayang, bakso enak. Ternyata si mang teh acan panas caina teh. Ya, ibu makan bakso teh ngeunah ya. Coba lamun caina panas. Maka saat itu turun derajat kesyukurannya. Padahal dengan dipertemukan dengan apa yang ibu inginkan juga harusnya kita bersyukur. Maka kalimat positifnya alhamdulillah, alhamdulillah sakieu ge mendak, sakieu ge aya, alhamdulillah kieu-kieu ge caroge ibu, kieu-kieu ge istri bapak, kieu-kieu. Ngerti gitu, Pak? Oh, lumayan. Bisa abang ketawa teh enggak ngerti kieu-kieu teh naon. Iya, kendaraan kieu-kieu ge iya kendaraan sendiri harus disyukuri Bapak Ibu sekalian, begitu. Sekali lagi, kenapa kita harus melihat ke bawah agar kita tidak kehilangan syukur kita? Kalau kita tidak kehilangan syukur, yang terjadi apa? Ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita kehilangan syukur, maka saat itu kita akan bertemu dengan azab yang pedih. Minimal kegelisahan, minimal ketidakpuasan dan lain sebagainya. Maka saudaraku, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, nikmat manakah yang akan kita dustakan? Ada kita punya kekurangan, saya sering menceritakan ya. Kita punya kekurangan, misalkan kita punya kekurangan di daya ingat kita sering lupa. Kadang jadi masalah. Ibu manggis kolot sering lupa. Bu, coba bayangkan kalau ibu makin sepuh, ibu makin gak lupa dosa ibu, gak lupa kesalahan ibu. Udah tua harus ingat berbagai masalah dalam hidup. Kan berat. Allah yang tahu semakin tua semakin berat beban hidup kita, maka dibuatlah kita lupa. Sok ibu, ya, ada orang yang mendramatisir, abi mah resah wae, kunaon asa emut wae kana sametan, bohong. Emut wae, nuju tibra mah teh emut. Nuju jalan-jalan emut teh kana sametan. Bohong, emut wae teh. Allah berikan lupa sebagai anugerah. Coba bayangkan ya, ibu kesal sama suami, kemudian nggak diberi lupa. Kebayang nggak bu? Selama ibu hidup ya, satu hari itu, maka ibu didera kesel. Ya. Ningali piring kesel, hayang ngababetkeun. Ya. Ningali hordeng kesel, hoyong nyoekeun. Kan nggak demikian. Allah berikan lupa, agar lupa itu meringankan beban hidup kita. Yang pernah malu, lupa malunya. Yang pernah sakit, lupa sakitnya. Gitu. Lupa itu karunia. Pun dalam hidup itu kan kadang bertemu dengan kemudahan. Betul tidak bu? Kadang bertemu dengan kesusahan. Nah kita yang melihat ya ke bawah, maka ketika bertemu dengan kesusahan, ada orang lain yang lebih susah dari kita. Ibu ada yang merasa susah dengan anak yang bandel? Coba bayangkan perasaan seorang ibu yang tidak dikaruniai anak. Kan lebih berat bu. Ibu sudah mending punya anak.
Kata seorang ibu yang belum dikaruniai anak, dia melihat, si ibu menyia-nyiakan anaknya, rekan mun eta jadi anak abdi mah, ya Allah kok abdi mah moal dikitu-kitu. Kan begitu, ya. Maka lihatlah yang ada di bawah kita. Agar apa? Agar kita tidak mendustakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah itu begitu banyak. Bahkan Bapak Ibu sekalian, beberapa pekan terakhir saya menyampaikan ya materi tentang apa? Bersyukur dalam musibah dan bersabar dalam nikmat, begitu. Ternyata tidak ada musibah yang buruk bagi kita. Seluruh musibah itu mendatangkan kebaikan. Bahkan Allah menegaskan, boleh jadi kamu menganggap buruk sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu. Maka Bapak Ibu sekalian, hiduplah dengan meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah nikmat Allah. Caranya apa? Lihatlah yang ada di bawah kita, maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Mudah-mudahan ilmu hari ini mengingatkan kepada kita agar kita tetap menjadi ahli syukur, sehingga yang Allah datangkan adalah tambahan nikmat. Karena kalau kita kehilangan syukur kita, yang akan Allah datangkan adalah inna hadza bilasadid. Maka tidak ada pilihan lain dalam hidup ini kecuali bersyukur. Ibu bapak yang makannya sederhana bersyukur, orang lain mah nggak bisa makan. Orang yang nggak bisa makan bersyukur, orang lain mah bukan hanya nggak bisa makan tapi nggak bisa hidup, begitu ya. Kita masih bisa hidup, kita masih bisa berjuang, kita masih bisa beramal saleh. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah jam 5:50. Kiranya untuk materi itu saja, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa Bapak Ibu bawa pulang. Ya, lihatlah orang yang ada di bawahmu, jangan melihat orang yang ada di atasmu. Ya. Agar apa? Agar kita tidak kehilangan syukur kita. Kalau kita tidak kehilangan syukur kita, maka kita akan senantiasa bertemu dengan ditambahkannya nikmat dalam kehidupan kita. Allahu